Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talksit. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saat tiba di penghujung hari. Kecepatan gak sih? Ya udahlah. Oke, malam ini aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah teman kuliah aku. Dan keunikannya, aku pengen banget ngobrol sama dia yang lebih intens maksudnya karena aku sering sih diskusi sama dia, cuman kayaknya ini bakal jadi perdana aku ngobrol berdua sama dia. Karena dia ini orangnya pintar. Dalam arti pengetahuan dia tuh luas banget. Apalagi tentang Indonesia. Tentang sejarah lah ya. Indonesia sendiri. Dan dia ini orangnya masih mempertahankan tentang budaya. Jadi dia ini pernah beberapa kali dia juga menunjukkan bahwa diri dia tuh sebenarnya Indonesia banget. Bahkan kalau misalkan traveling sama dia tuh sampai tahu gitu loh sejarah di tempat itu kayak gimana dulunya. Nah ini yang pengen aku cari tahu, kenapa sih kok bisa sih dia kayak gitu? Emang dia belajar dari mana kayak gitu? Atau memang sebenarnya dia ini suka sama sejarah atau apa gitu? Nah penasaran kan? Makanya langsung aja kita telepon. Siapakah dia? Dan ini dia bintang tamu aku malam ini. Halo Bagus. Hai Uma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik nih. Ini lagi di mana nih sekarang? Di rumah Jakarta nih. Oh Jakarta. Soalnya kalau nanya Bagus lagi di mana itu hal yang penting. Karena dia ini suka ada di mana-mana. Kadang ada di kota ini, kadang ada di kota ini. Malam, nomaden. Iya, rumahnya tuh banyak. Jadi kalau misalkan nanya harus bener-bener rumahnya yang mana. Oh, yang Jakarta. Oke. Kesibukan kamu sekarang apa, Gus? Udah 2 bulan lebih nih di sana. Iya nih, udah 2 bulan. Terus ngapain aja? Kangen kampus lagi. Ya, kuliah online. Kalau ada tugas dikerjain. Kalau nggak ada ya kayak kalian mungkin ya, rebahan dan nonton atau apa gitu. Ngisi kesibukan juga dengan baca buku nggak? Baca buku, kayaknya intensitasnya berkurang banget sih. Aku merasa semenjak di rumah ya, baca tuh 2 buku aja ini belum habis loh. Paling baca berita atau jurnal atau bacaan-bacaan e-book gitu. Tapi nggak semuanya dibaca, cuma apa sih yang lagi pengen dicari tahu atau yang berkaitan sama keilmuan yang lagi kita ambil kuliah sekarang gitu kan. Cuma nggak buku, paling enggak sih. Itu untuk ya ngisi waktu luang di saat pandemi kayak gini aja sih. Gitu. Kalau buku emang lagi baca buku apa nih sekarang yang belum beres? Histories of Java sama mewujudkan poros maritim dunia gitu. Biasa berkaitan sama hai-haian dikit lah. Kamu tuh emang dari ininya ya, apa kamu pernah bilang juga kalau someday ngambil skripsian juga mau tentang maritim ya nggak sih? Iya sih, aku ada rencana itu ngambil maritim tuh dari 2 sisi, baik secara ekonomi maupun pertahanan gitu. Cuma lihat dinamika nanti ke depannya masih relevan nggak sih gitu. Kenapa gue suka banget sama kemaritiman? Karena potensi yang paling besar itu yang aku lihat ya dari geografis tuh ya di laut gitu. Bagaimanapun juga laut itu sumber natural resource yang harus digali terus dieksplorasi, tapi tidak dengan merusak ekologi yang ada di sana. Gitu. Tapi sayang. Karena belum optimal. Iya betul. Karena setiap presentasi di kelas pun kamu selalu ngangkat isunya maritim gitu. Jadi memperdalam tentang maritim. Makanya aku kayak ya ini sekalian aja kamu ngumpulin bahan kan. Iya sih. Iya benar. BTW nih. BTW juga nama podcast aku. Nah, aku menarik sama nama panjang kamu. Coba nama panjang kamu tuh siapa, Gus? Kalau secara resmi ya sesuai KTP cuma Bagus Wahyu Hutomo, tapi aku suka aja kayak mbah-mbahku gitu, kayak bapakku punya nama tambahan dari keluarga, kayak contoh aku ngambil dari kakek sama buyutku namanya Mangundiwiryo sama Kromodiwiryo, jadi namanya Bagus Wahyu Hutomo Mangundiwiryo Kromodiwiryo. Sebenarnya ada lagi, semuanya Diwiryo semua tuh udah.
dari atasnya gitu. Oh, itu tuh jadi Itu kayak deh. marga gitu ya? Apa ya namanya? Marga ya? Marga sih enggak, cuma kayak gimana ya, nama lain di keluarga gitu. Kayak nanti Oh. nama tuanya kayak gimana ya, kayak orang Cina tinggal di Indonesia, nama Indonesianya ini, nama keturunan Cinanya ini gitu. Jadi begitu juga sama yang non muslim, misalkan agamanya di Kristiani, nama Indonya ini, nama Kristianinya gitu. Itu sih kurang lebih. Bukan marga juga. Oh, jadi itu emang ada turun temurunnya ya, si kedua nama tambahan itu. Ya gitu deh. Menarik sih. Emang kalau dari silsilah keluarga itu aslinya dari mana, Gus? Aku bapak asli Jawa, ibu asli Jawa juga. Jadi kota mereka tuh sampingan, ketemunya tuh di Jakarta karena satu perumahan, akhirnya menghasilkanlah aku ini. Jawanya Jawa apa, tengah apa timur? Aku di Jawa Tengah. Oh, Jawa Dan Tengah. kebetulan kakek buyutku semuanya orang Jawa. Oh. Gitu. Kamu lahir di mana? Aku lahir di Jakarta, SD di Jakarta ya kan, SMP di Indramayu, SMA Indramayu, kuliah di Bandung. Kalau pulang ya kemana-mana ya, nah, yang itu mau nerima aku aja. Bingung banget. Kalau mau pulang dia bilang di rumah tuh di rumah yang mana? Tergantung aja lah yang mau nerima. Iya betul. Nah, ini aku pengen ngegali tentang kamu nih sampai sekarang masih senang baca buku dan kamu tuh tahu banyak pengetahuan tentang sejarah Indonesia lah ya khususnya. Apalagi sejarah tanah Jawa mungkin ya. Ini jadi kayak ini ya, kayak horor-horor kisah tanah Jawa. Nah, itu tuh awalnya gimana, Gus? Kamu emang suka banget baca? Emang kamu punya hobinya di bidang memperdalam sejarah apa gimana? Enggak sih, jadi aku tipikal orang yang belajar tuh kayak misalkan nih, aku baca buku. Enggak, sebelum kenal buku, hal pertama semenjak ada internet dan adanya Wikipedia, aku belajar dari ensiklopedia bebas tapi di Wikipedia. Oh iya, tahu. Iya, dulu kan namanya ensiklopedia bebas. Itu bentuknya buku. Dan menurut aku itu boring banget karena itu tebel banget kan. Dan itu awal-awal aku SD itu ada zamannya, inget gak sih RPWL gitu? RPWL kan rangkuman pengetahuan umum gitu kan. Pernah denger sih aku. Di situ aku lihat, bacaan-bacaan ini sistematis ya. Terus ketika aku ada suatu hal yang nggak tahu dari bacaan itu, aku langsung cari lagi di buku. Tapi itu sangat memerlukan waktu lama. Dan ketika aku mulai merasa baca itu nyaman, dari SD sampai sekarang pun aku nggak edik banget sih sebenarnya. Cuma kadang ada yang membuat itu terpantik di kepala aku. Salah satu katanya, ini apa? Jadi aku cari lagi di Google. Oh, ini kayak gini definisinya secara bahasa, secara istilah. Begitu juga dari buku-buku yang lain. Kenapa kok bisa menghasilkan pemikiran yang seperti ini? Dan begitu juga aku ketika membaca, aku nggak mau terbawa oleh arus bacaan yang ada di buku. Karena menurut aku, buku itu diciptakan oleh orang lain. Nah, kenapa banyak orang yang kurang paham dan kurang suka terhadap membaca? Itu karena dia nggak memahamin apa yang dia butuhkan. Gitu. Makanya aku kalau baca, apa yang ingin aku cari tahu ya, karena buku yang ingin kamu ciptakan ya adalah hasil pemikiran, output yang kamu setelah baca, bukan kamu based on book banget gitu. Itu kan kalau ujian nih kita based on book banget gitu. Makanya aku kadang juga kalau open book itu ujian, kadang aku dilematis sih. Kenapa tuh? Ikutin ini berasa kok ini kurang relevan ya. Jadi yaudahlah ambil dasar teorinya aja, baru aku narasikan sendiri. Itu kalau dari suka baca sih dari awal situ. Terus kalau sejarah, aku aslinya kan emang SMA-nya IPA, tapi basically kayaknya emang aku harus rumpun sosial deh. Iya, bahkan guru-guru IPA aku, fisika, kimia, biologi, setiap kali ketemu aku tuh, kamu kenapa sih nggak masuk IPS, gini, merasa aku dikucilkan di sini dengan kedaulatanku sendiri. Tapi sejauh ini, so far, aku ngambil HI karena keinginan aku dan karena mungkin udah ada suka dari bacaan-bacaan yang bersifat historis maupun politikal, ya udah, jadi aku enjoy. Dan kalau tanya tadi kenapa bisa tahu banyak hal, ya setiap kali aku pergi kemana, apa yang aku lihat pernah aku baca, di sini. Jadi kayak kamu main puzzle nih, kamu cuma baca buku itu, tapi nanti tiba-tiba di buku lain, iya aku pernah baca di buku ini.
oh iya aku pernah baca di buku ini, coba kita ringkas dari 3 ini, kita counter. Oh, benang merahnya di sini. Gitu sih. Kalau kenapa sih suka baca dan kenapa bisa tahu alasan ini. Kalau skema aku atau metode aku dalam belajar seperti itu. Wow. Gitu. Jadi aku juga tadi di intro awal tuh selalu bilang, ini kalau kalian ngajak Bagus traveling, mau ke tempat manapun dia pasti tahu cerita dulu di tempat ini kayak gimana. Saking aku nggak ngerti nih, makanya aku tuh ini bercandanya aku sama Bagus. Emang kayaknya si Bagus tuh sebenarnya lahirnya dari zaman dulu, dia tuh sebenarnya manusia purbakala deh kayaknya, tapi ngereinkarnasi tiba-tiba sekarang ada di sini. Gila, dia tuh tahu banyak hal, keren sih. Kalau misalkan topik atau pembahasan pertama yang ngebuat kamu interest banget gitu, pengen cari tahu tuh apa sih Gus sebelum akhirnya sejauh ini? Nggak tahu ya, ini natural, tapi yang menurut aku paling basically aku mempelajari sesuatu hal sejarah maupun bacaan itu, aku pertama sih bukan secara tulisan, bukan secara tulisan tuh, pokoknya aku nggak secara tulisan, tapi mbahku, aku kan emang dari kecil tuh sedikit cerita, aku nggak ikut orang tua. Orang tua aku di Jakarta sekeluarga. Aku dari usia 0 itu udah tinggal sama mbah di keluarga besar di Kebumen. Dan di situ aku cuma ikut mbah, pade bude, dan kakak-kakak sepupu aku dan ponakan-ponakan aku gitu ya. Dan di situ mbah selalu awal-awal tahun 2000 itu masih banyak tuh wayang masuk desa, ada layar tancap di tengah lapangan. Itu aku masih rasain loh sebagai anak kampung, anak desa, yang membuat aku interest terhadap bacaan. Ketika aku lihat wayang, oh ini tokonya sini, ini. Dan ketika itu kan belum ada internet. Aku cuma tanya, Pandawa siapa, Kresna siapa, terus Empat Sekawan ini siapa, Semar Garing Petruk gitu kan. Aku tanya, mbak aku yang lain. Terus zaman dulu buku tuh nggak segampang sekarang. Awal-awal aku mulai beli buku bacaan tuh ketika 2005 kesini. Aku mulai suka baca itu majalah Bobo. Bobo dulu pindah ke Jakarta 2006, awal 2006 aku udah mulai suka majalah Bobo, kesini. Dan situ aku mulai nyari tuh bacaan-bacaan apa yang mbak aku kenalin ketika aku di Jawa, kayak sejarah bangsa Jawa, suku Jawa, budaya Jawa, dan lain-lain. Oh ternyata saing berkaitan ya gini-gini, terus perkembangan kemerdekaannya gimana, pasca kemerdekaan gimana, terus perjuangan mereka kayak gimana, dan habisnya oh ternyata ada politiknya juga gini-gini. Dari situ deh aku mulai baca dari situ. Dari emang gitu. Jadi emang dari sejak kamu kecil pun kamu diperkenalkan dengan berbagai macam budaya ya, yang ngebuat kamu akhirnya ingin lebih tahu tentang kenapa namanya itu, maksudnya kenapa dia di situ, kenapa dia kayak gitu sifat karakternya. Jadi semuanya tuh muncul atas dasar pertanyaan dalam diri kamu sendiri ya? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Dan ketika aku pun, misal ya, aku main ke mana, misal anggaplah aku lagi main ke Banyuwangi. Oh ternyata dialek bahasa orang Banyuwangi Jawa Timuran sama dialek Malang beda. Oh ternyata sama yang di Surabaya beda. Nah di sini memahami sosiologi dan geografis pun aku belajar ketika aku dari Jawa datang ke Sunda. Itu oh Sunda tuh kayak gini, di Bandungnya kayak gini, di Garutnya kayak gini, di Bogornya kayak gini. Jadi aku juga harus bisa menempatkan diri gitu, karena dari apa yang aku belajar, apa yang aku pernah baca, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan mungkin itu yang membuat aku, oh kamu harus belajar nih, kamu harus baca tuh bukan berarti kamu harus baca buku tebel gitu ya, ratusan halaman, kayak gitu. Kamu kayak artikel aja gitu, cuma 2-4 halaman udah cukup gitu. Gitu sih, cuma gimana kamu melihat persepsi kamu dan mengolah menjadi sebuah narasi dan edukasi gitu. Tapi pernah gak sih Gus ngalamin ketika kamu mencari tahu sesuatu hal, terus akhirnya kamu baca, itu tuh gak sesuai sama ideologi diri kamu sendiri gitu, kayak kok gini ya, malah hasilnya kayak gini ya, kayak gitu pernah gak? Dan itu sering terjadi, dan itu membuat kadang aku gak bisa tidur kalau malam-malam. Contoh nih ya, ini nggak tahu nyata, nggak tahu di Indonesia atau gimana. Aku pernah suatu hari pergi ke Jawa Tengah, dan aku itu baca sejarah Kerajaan Galuh, ya kan, Kerajaan Pajajaran, Mataram sama Majapahit. Itu hampir 6 bulan aku baca kayak gitu. Ya aku iseng kayak artikel. Mungkin kalau kamu bisa lihat
kayak di History ID, terus habis itu di Tirto ID, dan begitu juga di buku-buku yang aku ada, beberapa buku yang aku ada tentang sejarah gitu. Dan entah kenapa, ya aku baca, sama sekedar baca, kenapa sih Sunda kayak gini, kenapa sih kerajaan Galucianus kayak gini, kenapa Medan kayak gini. Singkat cerita, aku tidur dari Bandung mau ke arah Jawa, ke suatu kota intinya. Dan aku nggak tahu itu bener apa enggak, dan aku itu mendapat kayak bacaan itu emang, ya buku kan udah sistematis, tapi yang lebih sistematis adalah ketika yang dibaca itu masuk ke diri kamu, datang ke mimpi, dan ternyata yang nggak ada di bacaan itu aku cari diguling, akhirnya ada. Paham nggak maksud aku? Jadi maksudnya sebenarnya itu belum kamu temuin jawabannya, tapi tiba-tiba atau belum kamu temuin pertanyaannya gitu. Terus gimana maksudnya? Itu masih penasaran. Jadi kadang aku baca nih, ini bener nggak sih misalkan perbatasan kerajaan ini atau nggak, si raja ini tuh meninggalnya di sini. Tapi menurut aku kalau misalkan dari ilmu, aku nggak belajar arkeologi, tapi kita bisa menerka-nerka gitu. Kenapa sih kayak secara umum? Kenapa sih kalau Jawa Tengah itu setiap alun-alun ada pohon beringin di tengah, kenapa di Jawa Barat nggak ada? Nah itu kadang membuat pertanyaan. Itu aku nyari, aku nyari di buku. Oh ternyata dari sosiologinya kayak gini. Nah kadang itu juga sampai terbawa, kalau mau tidur nggak bisa tidur, tiba-tiba ketiduran. Akhirnya ketemunya itu kayak apa sih yang membuat kamu tertarik itu adalah di mana ketika diri kamu tuh menempatkan kamu masuk ke alam dimensi itu. Paham nggak? Iya. Dalam membaca itu kamu nggak bisa secara antara bahasa dialektisnya apa ya, baca intelektual, aku lupa, pokoknya jangan baca itu hanya sekedar membaca, melihat dan terucap, tapi kamu tidak menggunakan imajinasi kamu. Iya ngerti gitu. Jadi kadang kalau di filsafat itu imajinasi itu bisa digunakan dari ide. Filsafat ide itu bakal terjadi kalau misalkan belajar dasar filsafat, itu ada ide, ada materialistis. Nah itu mungkin next time bisa dibahas. Cuma yang paling dasar ketika kamu baca, kamu harus punya basic nalar, dan logika kamu itu harus nyampe ke bacaan itu. Kayak kamu bacanya Al-Quran, kita semua baca Al-Quran, tapi ada nggak sih yang mencoba menafsirkan bukan secara hatam keseluruhan, tapi memahamin dari ayat per ayat. Ini kayak gimana ya, ini kayak gimana. Kayak misalkan kita belajar hati, teori realis tuh masuknya kemana, terus ini kemana, terus lawannya apa gini. Nah itu sih yang melatih otak kita seperti Rubik gitu. Ayo terus diputar. Jadi kalau ada kejadian, oh ini udah tahu nih jawabannya harus kayak gimana. Tapi kalau nggak ada jawaban, ini pendekatannya pakai apa gitu. Kayak berjuang buat seseorang, tapi gue nggak tahu nih harus gimana. Buset, berat nih. Itu bisa ambiar itu. Dan itu ngebuat kamu you love Java so much. Dalam Kenapa? arti ya kamu tuh mencintai Pulau Jawa banget, atau sebenarnya secara keseluruhan Indonesia kamu nih suka gitu untuk mencari tahu tentang apa ya, sejarah di Pulau Sumatera, mungkin di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, atau sebenarnya kamu memperdalam banget untuk Pulau Jawa nih? Aku nggak tahu, tapi yang jelas sebelum aku mengenal, kita semua punya Tuhan, kita semua punya ras, kita semua punya bangsa dan negara. Tapi yang paling fundamental ketika aku lahir, ya emang secara agama memang harus diajarkan. Tapi yang pernah nggak sih terpikir, sebelum ada sebuah yang namanya Indonesia, sebelum ada yang namanya Nusantara, kamu tuh berasal dari mana? Dari Sunda. Misalkan begitu juga aku Jawa. Sebelum kamu menjadi bagus yang memiliki kedaulatan atas diri sendiri dengan KTP-mu, kamu sebelumnya orang mana? Orang Jawa. Jadi kayak mbak aku mengenalkan Jawa itu dari budaya, tindakan, dan sosialisasi. Gimana sih orang Jawa bersosialisasi di luar? Nah di sini aku punya prinsip, sebelum kamu mencintai negara dan bangsamu, cintailah sukumu. Karena bagaimanapun juga ketika perang, namanya dulu kita bukan Indonesia keseluruhan. Kamu dari mana? Jong Java. Kamu dari mana? Jong Pasundan. Kamu dari mana? Jong Celebes. Kamu dari mana? Jong Andalas. Seperti itu. Jadi aku mempelajarinya dari SMP seperti itu. Dimana kamu cinta itu dimulai dari identitas kamu dulu. Kamu harus merasa memiliki. Tapi aku juga merasa miris ketika generasi hari ini, ya kan, melupakan identitas mereka, terpengaruh oleh budaya-budaya Western. Dan kita nggak bisa. Hari ini kita pun termakan narasi yang namanya antara globalisasi dan
westernisasi. Dan generasi sekarang aku yang ngerasa ini dari hasil analisisku ya, banyaknya tuh dikata semuanya bilang ini kan hasil globalisasi. Enggak, ini hasil westernisasi. Kalau globalisasi itu lebih ke informasi dan keterbukaan, sedangkan western ke gaya hidup. Nah ini yang aku lihat, Jawa pun mulai terkikis, Sunda pun mulai terkikis, semuanya hampir terkikis. Cuma ya aku harus berusaha menamai diri aku tuh dengan pengetahuan apa yang lagi aku cari aja. Tapi ya kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain ngikutin alur kita. Cuma ya udah, ini identitas aku, ini aku ya kayak gini, seperti itu. Oke, aku nih menarik sih, pembahasannya menarik karena di sini kan kalau misalkan orang yang suka membaca biasanya dia teoritis banget. Dalam arti segala hal tuh kadang kalau didiskusikan bisa menjadi pro dan kontra. Karena biasanya yang lebih gimana ya, aku nggak menyalahkan orang untuk terus membaca. Dalam arti orang yang membaca ini biasanya punya paradigma sendiri tentang suatu hal. Karena dia udah punya banyak punya banyak sumber gitu daripada orang yang mungkin melihatnya dengan secara realita. Nah itu kamu pernah merasakan hal itu nggak? Dalam arti ketika kamu berdiskusi dari suatu lingkungan, terus ketika teman kamu sendiri, teman bicara kamu sendiri nih orangnya realistis banget, dia selalu ngelihat dari pandangan yang secara pengalamannya, sedangkan kamu sendiri memahami dari struktur sejarahnya gitu. Ya, kalau aku sering banget sih ngalamin pro dan kontra, baik secara diskusi publik terbuka maupun diskusi internal di kelas kayak gitu kan. Cuma yang ketika, ya Unga pasti sering lihat ketika ada pro dan kontra di dalam diskusi, aku selalu menyertakan sumber dan hasil statement realita yang diutarakan tuh. Walaupun dia bicaranya seperti itu realita, tapi kita juga harus konseptual loh. Gimana sih biar misalkan kita lagi bahas konflik, aku pro nih sama konflik ini, kenapa konflik Natuna itu aku sebagai orang Indonesia harus pro terhadap ini kedaulatan, dan kenapa dia sebagai orang yang realitanya di lapangannya kan banyak ini. Nah itu kan kita harus mengajukan konseptual. Oh negara kita tuh juga punya konsep kekuasaan Nusantara, dia juga punya arti kepentingan atau national interest mereka. Jadi aku wajarin pemikiran seperti itu, karena yang nggak bisa dan nggak boleh dibunuh ya, ini nggak bisa dibunuh adalah ya, pemikiran tuh sifatnya mutlak. Kamu mau bunuh dia pun nggak bisa, karena itu kita nggak lihat bentuknya kayak gimana. Kamu mau ngakini dia siapapun karena hasil pemikiran dia, ya kita nggak bisa apa-apa. Makanya ketika kita founding father kita ingin membuat negara, pemikiran mereka berbeda-beda. Makanya mereka bikin Panitia 9, terus kepemudaan. Tujuannya apa sih? Buat menjadikan satu persepsi, bukan menyamakan. Persepsi itu kadang sulit loh disamakan, apalagi harus jadi satu, susah. Jadi values-nya kita mau kemana? Kalau kita bersatu tuh kayak gimana identitas? Terus berdaulat itu seperti apa? Gitu sih. Untuk menyikapi pro dan kontra tuh lebih kayak apa yang lo utarakan, ya gue sebagai pembeli gue juga harus punya penawarnya. Gitu aja. Iya betul. Nah kalau misalkan dalam keadaannya sekarang nih, mungkin terutama aku ya yang nggak memperdalam tentang sejarah, tapi aku melihat dari fenomena saat ini aja gitu. Ya dalam arti mungkin aku reality juga gitu orangnya. Nah apa yang ngebuat kamu akhirnya ini sebenarnya harus ada yang dirubah gitu dari pemikiran-pemikiran masyarakat umum pada saat sekarang, dengan kamu yang sebenarnya udah pernah mempelajari tentang sejarahnya gitu. Jadi kadang kamu sendiri suka ngelihat, aduh miris banget ya kalau pemikirannya kayak gini terus. Pernah kan pasti kayak gitu? Itu tadi sore terjadi sih sebelum maghrib. Apa tuh? Jadi kan aku kalau mau ngabuburit biasanya paling lihat berita, karena aku selalu mengaktifkan beberapa e-news tuh. Aku punya surat kabar di gadget aku tuh sekitar ada sekitar hampir 12. Buset. Dan 12 ini, iya 12 atau 17 nggak tahu, lupa. Dan di sini aku aktifkan semua notif. Artinya apa? Aku jadi ketika apapun bangun tidur atau lagi senggang, aku nggak bakal aku bersihin itu notif. Aku satu-satu aku cek. Apa nih? Kalau misalkan dari 5 sumber berita semuanya pembahasannya COVID, aku ambil 1, kalau nggak 3.
minimal tuh 1, dan itu cuma buat informasi. Tapi kalau buat compare berita baik buruk, kamu harus ambil 3 minimal. Dan singkat cerita, aku buka Instagram. Nah, aku mirisnya budaya ini tentang bangunin sahur kan. Nah, di sini generasi kita, mereka pengen eksis tapi kadang kelewat juga loh, kayak yang pengen hits itu sih, yang dari Bandung. Iya. Guardian gitu ya. Aku nggak menyalahkan dia seutuhnya. Mungkin ya itu tadi, pemikiran itu bisa pro dan kontra. Iya, betul. Dia punya argumentasi sendiri, pemerintah punya argumentasi, dan civil society di Indonesia pun punya argumentasi sendiri. Nah, sekarang kita nggak bisa tuh nyalain semuanya totalitas salah dia. Nah, begitu juga ada yang salah nggak sih sejarah? Sejarah itu nggak bisa kayak matematika yang harus dibuktikan dengan angka-angka ya, susah. Kamu mungkin bisa, kita semua pendekatannya bisa pakai sosiologi, ekonomi, terus antropologi, arkeologi. Nah, dan yang aku lihat di sini dari kegelisahan aku tadi sore adalah sosiologi loh. Karena kita biasanya kita sahur, kita sholat raweh, kita tadarus, kita iktikaf, dan musibah itu datang, pandemi ini datang, merubah struktural masyarakat, ya kan? Yang tadinya bekerja nggak bekerja, ya kan? Budayanya juga yang tadinya sholat tarawih dan semuanya berubah. Di sini mereka mengutarakan kayak sholat dilarang, pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik. Itu padahal cuma kayak, aku lupa itu di akun apa, tapi itu menjelaskan bahwasanya anak-anak usia SMP SMA, mereka membangunkan sahur dengan kayak apa sih, lagu nyanyian gitu, tapi nadanya diganti gitu, paham kan? Nah, dari sini kayak buat bercandaan, tapi secara arti itu bisa ambigu, karena di sini aku lihat mereka kayak oke, di sini pemerintah lagi berusaha dengan baik dan lu berkerumun di sana dengan membangunkan sahur, tujuannya juga baik untuk, tapi di sini yang salah adalah ketika dia nggak memahami, anak-anak ini kurang memahami sejarah di membuka sahur kayak gimana sih. Kan dulu cuma pakai beduk kalau nggak kentongan, yang jalan 2-3 orang. Tapi sekarang karena mungkin mereka nggak ada aktivitas juga, paginya nggak sekolah, ya udah mereka melakukan itu. Dan itu yang menurut aku, wah nih kalau kayak gini, pemikiran kayak gini lama-lama bisa bahaya juga gitu. Belum juga kultur Indonesia yang ketika ada musibah kayak pandemi ini, di luar Jawa ya khususnya, yang seharusnya masyarakat mengikuti tata peraturan, itu nggak ikutin peraturan, itu juga bakal membuat sejarah baru. Artinya sejarah baru di sini adalah perilaku yang tidak biasa menjadi biasa. Nanti yang salah dilumrahkan jadi wajar. Nah itu juga yang sebenarnya lagi aku pelajarin. Kayak ini aku nggak mau membahas tentang teori konspirasi, cuman aku mencoba untuk memahami, mencari tahu a new normal life gitu. Jadi segala hal tuh emang semua kepaksa dulu, tiba-tiba kita bakal terbiasa. Nah itu juga sama halnya kayak mungkin dari beberapa kegiatan kita yang tadi, contoh kecilnya adalah ketika ngeprank lah ya. Ini iya betul. Ngeprank itu banyak yang bilang ngapain sih kayak gitu, terus tiba-tiba ada yang ngerubah lagi stigma tentang prank itu sebenarnya ujungnya baik kok, kayak kita ujung-ujungnya ngasih sedekah, ujung-ujungnya ngetes orang, ujung-ujungnya apa kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kan nggak bisa dibilang salah dan benar, itu karena semuanya juga punya pemikiran yang tadi kamu bilang. Cuma kalau misalkan begitu terus lama-lama, ya udah itu jadi identiti kita, ya nggak sih? Iya, jadi lumrah. Segala kalau nggak salah ini kata Hitler loh. Ketika kebohongan itu kecil namun dapat mempengaruhi, di situ kesalahan bisa menjadi benar. Kalau nggak salah kata-katanya kurang lebih itu. Itu kata-kata Hitler. Ya aku sepakat sih itu. Itu deh. Terus apa yang ngebuat kamu pengen banget mempertahankan sejarah? Dalam arti nih ya, kalau kalian teman-temannya Bagus atau belum pernah kenal Bagus, aku ceritain dia tuh pernah benar-benar saking proud of Java dan segala macam sejarah gitu ya di Indonesia, dia tuh mempertahankannya dengan, kamu masih percaya diri dengan memakai belangkon ke kampus ya kan? Kamu masih percaya diri itu gitu. Kenapa? Karena apa ya, aku lihat teman-teman aku yang dari Sunda, mereka pakai kebaya Sunda. Kalau nggak pakai ikat rambut yang orang Sunda, mungkin itu lumrah.
Tapi itu mungkin lumrah, tapi cobalah merasa berbeda, bukan untuk mencari sensasi. Ngapain dia nyari panggung? Ibaratnya kampus FISIP HI bagus, siapa sih nggak tahu kalau mau sombong gitu, ibaratnya walaupun aku bukan siapa-siapa ya. Tapi kan di sini identitasnya bagus, kita tahu sih orang Jawa mana lagi yang bukan bagus gitu. Mau gimana juga di kampus FISIP Unpas juga siapa sih yang nggak tahu bagus gitu. Ibaratnya Pak Dekan, Pak Rektor pun bagus orang Jawa gitu, udah tahu. Jadi kenapa harus malu ketika identitas itu udah tahu? Kecuali identitas kamu kayak kamu ngintip di toilet. Itu udah sering banget terjadi, terus dipajang di tengah lapangan. Cobalah menjadi sorotan, tapi jangan juga membuat itu merasa insecure gitu, kayak wah gue merasa orang Jawa di sini, ya gue harus kayak gini. Enggak gitu. Jadi nggak perlu dispesialkan, cuma ya sekali-kali lah pakai belangkon, ya sekali-kali lah pakai misalkan baju Jawa gitu. Tapi ya mungkin itu adalah cara aku buat sosialisasi untuk mengenalkan Jawa tuh kayak gini. Dan ya identitas orang Jawa ya yang kalian tahu kayak gitu. Ya mungkin nggak semua orang Jawa seperti itu, tapi ada beberapa orang Jawa yang seperti itu. Jadi jangan sampai paradigma berpikiran, wah kalau orang Jawa datang ke sini kayak gini, wah nggak kayak gitu. Itu bisa salah total. Kalau kayak gitu perang terus kita dari dulu. Iya, karena berusaha yang tadi kamu bilang kan apa yang menyatukan persepsi ya, apa tadi yang sulit itu? Yang paling sulit itu menyatukan persepsi. Karena mau kayak gimana pun kita punya pemikiran yang berbeda-beda, namanya juga manusia. Kalau misalkan memang kita robot diciptakan dalam satu pemikiran, mungkin bakal bisa sama gitu. Dan itu nggak lucu kalau sama. Iya. Ya kayak kita punya pasangan, kamu mau nyari kayak gimana pun, kalau misalkan kamu butuhnya itu ya kamu bakal dapetnya kayak gitu. Dan aku emang gak punya pacar, tapi ketika aku lihat teman-teman aku yang pada punya pacar, kayak gini. Jadi berusaha memahamin mereka yang berpasang-pasangan tuh, diri aku merefleksikannya, wah nih kalau gue punya pacar kayak dia, gue nih susah nih, karena dia misalkan matre. Gue kalau misalkan sama dia, lifestyle-nya tinggi gitu. Aduh, nih gue harus. Nah itu kayak aku masuk ke circle kalian, datang ke Bandung buat kuliah yang mayoritas hampir semua, bukan hampir lagi, emang semuanya orang Sunda kan, mayoritas. Nah di situ masa aku kayak, ya gue masa bodoh, gue songong, gue harus kayak gini lah, ya mati aku di tanah orang. Tapi apakah itu yang kamu terapin kalau misalkan kamu dekat sama orang gitu, Gus? Berpikirnya sejauh itu tentang karakteristik apa asalnya gitu? Kayaknya iya deh, soalnya serius? Aku kayaknya sih, soalnya aku jujur nih, aku pacaran itu terakhir kelas 10 awal-awal SMA. Kita beda sekolah, aku sama dia beda sekolah. Kita sepakat, kita putusnya sepakat, oke clear. Aku pacaran sama dia karena dia orang Jawa, percaya nggak? Oh my god. Dan setelahnya 3 tahun berjalan, aku cuma kayak punya temen cewek, cuma sekedar suka, tapi aku nggak deketin. Aku jatuh cinta sama dia, tapi aku nggak deketin dan nggak utarakan. Jadi semuanya let flow. Dan ketika kemarin awal-awal kuliah pas semester berapa ya, pokoknya lebaran tahun kemarin, kalau nggak kemarinnya lagi ada acara bukber, teman-teman aku tuh datang, ada yang berpacar, ada yang sendiri, ada yang mulai jadi mantan, dan aku di sini ketawa ketika mereka yang punya mantan. Terus di SMA itu mereka pacaran, di situ aku merasa anjir, gue datang di kita gue gak punya mantan. Itu gue gak punya mantan sama sekali di SMA, jadi ya udahlah gitu. Dan itu berlanjut loh, sampai di saat aku kuliah, karena mungkin mayoritasnya orang Sunda, dan kayak aku nggak menganggap orang Sunda itu gimana-gimana, cuma ya tentang selera ya. Jadi kenapa harus sama orang Jawa sih? Bukannya kenapa harus sama orang Jawa, tapi setidaknya kalau kamu sama orang Jawa, kamu tuh pendekatan secara kultural, secara sosiologis, dan secara civil society kamu nggak perlu jelasin dong di Jawa tuh kayak gimana, di Sunda tuh kayak gimana, di Batak tuh kayak gimana, kan nggak gitu. Kayak kamu sama orang Bandung, ya udah budayanya bakalan kayak gitu, diajak ngobrol nyambung gitu. Dan ketika sama orang Jawa pun komunikasinya lancar, ini nyambung, jadi secara kebudayaan pun masuk gitu. Dan di sini kamu bakal dapet nyamannya kayak gimana. Dan sampai sekarang aku bingung mau nyari pacar kayak gimana, karena satu aku juga mau fokus sama yang benar-benar pengen berusaha buat kuliah, bukan di sisi lain mau pacaran. Dan di sisi lain
Cuma ya ini kualifikasi aku, kalau misalkan bicaranya Jawa terus, ya aku nggak bakal menemukan apa yang aku cari gitu, karena ya emang nyatanya juga males nyari juga. Dan aku pernah ketika kuliah itu balikan sama si Eta yang kelas 10. Cuma bertahan 3 bulan, dan sekarang dia sih kuliah di Semarang di salah satu universitas negeri, dan aku senang sih dia. Sampai sekarang komunikasi kita baik, dan berpikir balikan pun walaupun di orang Jawa enggak juga sih, nggak pernah berpikir gitu. Jadi ketika aku punya rasa, mungkin aku pendekatan kultural juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau bicara orang Sunda tuh mungkin hanya sekilas pandangan aku aja, kayak menarik, rapih gitu. Kalau orang Jawa kan banyaknya orang menganggap orang Jawa kan hitam manis, lugu, gini. Dan ketika aku lihat orang Sunda tuh kebalikannya sih, kayak lebih lifestyle-nya kayak lebih modern, terus lebih masyarakatnya nggak kayak orang Jawa yang mudah bergaul gini. Tapi mereka bergaul, tapi gimana ya bahasanya, bergaul tapi nggak semajemuk orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa kan tukang beca sama tukang ini nyambung gitu. Gitu sih. Tapi nggak nutup kemungkinan kan kalau misalkan someday kamu tiba-tiba misal tertarik dengan seseorang, tapi ternyata dari sisi tempat asalnya dia bukan dari Jawa gitu, tapi kamu tertarik gitu. Misal. Wah, iya itu sangat tertarik, dan sekarang kayaknya lagi terjadi deh. Oh ya? Sama siapa ini? Ini sesuatu hal yang dari dulu aku nggak tahu kenapa pemikiran kayak gitu muncul dari SD loh, nggak? Bener, kalian ini faktanya bagus ya. Ini aku nggak pernah aku ceritain di publik. Wih, mantap. Di podcast doang. Iya, di podcast doang. Karena aku ya kalian kenal aku, kalian mayoritas ya kenal aku. Ya kan aku santuy. Pertama, dulu aku lagi kecil nggak pernah pengen tinggal di Jawa Barat. Why? Nggak pernah pengen nggak mau tinggal di Jawa Barat, dan nggak mau sekolah di Jawa Barat, dan nggak mau punya pasangan orang Jawa Barat. Satu hal yang belum terjadi adalah pasangan. Riskan banget. Aku tinggal 6 tahun di Indramayu. KTP ku sekarang Indramayu. Aku kelahiran Jakarta, keluarga aku orang Jawa. Banyak yang pokoknya Jawa, mau di Surabaya, mau di Semarang, mau di Salatiga, mau di Kebumen atau Jogja, terserah. Yang penting Jawa. Nah, ketika pendidikan, aku sekolah di Indramayu dan di Bandung. Aku nggak nyangka bakal di Bandung, kota yang ibaratnya tuh ngapain sih ke Bandung. Bahkan selama seumur aku hidup, dari Anyar sampai Banyuwangi, satu ibu kota di Jawa provinsi yang nggak pernah aku sampaikan cuma satu, Bandung. Kenapa? Selama aku masuk SMP kuliah itu usia 19 mau masuk 19, dan itu aku nggak berpikiran gue bakal kuliah di Bandung. Nggak ada sama sekali, demi Tuhan. Itu nggak pernah ada dalam skema pendidikan yang bagus tuh, nggak pernah. Aku malah daftar pertama mau ke UI kan, lewat jalur lupa ujiannya UI gitu lah, simak UI. Dan akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba kok gue udah di Unpad. Dikutuk jangan-jangan Gus, kamu dikutuk sama Tuhan gara-gara dari SD ngomong gak mau akhirnya dikesiniin, mampus lu. Iya, dan yang paling riskan yang mendekati yang udah aku bukan pasrah, bukan berarti aku nggak mau nyari pasangan, tapi kalau misalkan andai kata aku dapet pasangan orang Bandung atau nggak Jawa Barat, alhamdulillah nggak apa-apa. Karena aku jujur aku lagi jatuh cinta banget sama Bandung. Semenjak 2 bulan ini aku merasa kenapa sih Bandung nggak hadir di sini saat ini. Ketika gue di kamar, gue merenung di sini di Jakarta hujan, gue pengen Bandung ketika hujan. Cuacanya segitu. Ya kan, aku bosan di perkotaan, aku tinggal lari ke Saraga, banyak pohon. Ya tinggal kemana gitu. Nah, dan ketika sekarang aku nggak di Bandung, aku merasa kehilangan itu semua. Dan aku juga berharap ada satu orang Sunda. Tapi aku nggak tahu bisa dapetin dia apa enggak. Cuma ya udah, mungkin jodohku nanti orang Sunda. Dan kelihatannya nggak ada masalah juga. Keluarga aku juga banyak yang di Bandung. Cuma ya udah, itu sih itu yang nggak pernah kalian tahu dari Bagus. Berarti dan aku pemikiran awal kamu yang tentang Jawa Barat, pokoknya di kasarnya tuh, aduh aku nggak blacklist lah untuk ke Jawa Barat, mau itu tentang tempat untuk melanjutin kuliah, terus pendidikan, terus tentang pasangan, dan akhirnya kamu sekarang ada di sini dan bahkan merindukan sendiri gitu kota ini.
dengan alasannya juga ada orangnya, itu ngerubah persepsi kamu ya akhirnya? Merubah secara nggak langsung. Tapi aku selalu berpikir kembali lagi ke historis. Kenapa sih Gus kamu harus di Jawa Barat? Aku punya usut, oh ya udah. Akhirnya ya udah, mau nggak mau mereka bisa, kenapa kamu nggak bisa gitu? Oke, di sini aku harus berusaha dan berjuang gitu. Itu sih yang aku semangat buat kenapa sih Gus kuliah, ayo Gus. Walaupun kadang suka tips dan bolos ya, cuma misalnya harus ada yang diperjuangin juga, bukan pasangan, tapi tetap buat akademik. Tuh. Alasan ya, kamu gitu rindu Bandung sekarang bukan gara-gara film Dilan kan? Wah, jauh banget, jauh sebelum kenal Dilan kayaknya. tapi Bang, buat kalian bersyukur, aku punya pesan nih. Walaupun belum tutup ya, cuma di bagian tiga rahasia aku yang ini bakal jadi rahasia umum ketika kalian udah kenal bagus dan teman-teman deket aku yang deket banget ya udah tahu. Dan akhirnya ya tadi yang 3 tadi. Oh iya. Tinggal, sekolah dan pasangan. Cuma pasangan yang belum kesampaian. Allahu a'lam bishawab ya. Dan pesan aku, kalian tuh harusnya bersyukur yang punya rumah tinggal dan domisili di Bandung, kalian tuh harusnya bersyukur sumpah. Kenapa? Bandung tuh mau di gimana ini mau macetnya, banjirnya, hujan derasnya kayak gimana, Bandung tuh tetap syahdu. Bener, gak bohong. Belum pernah kan ngalamin nangis malam. Bener, semuanya sedih loh ngomongnya. Bener-bener emosional banget Bandung, bener kayak aku melihat dari segi sepak bola. Semua pencinta Persib, aku doang ya yang beda timnya misal gitu. Terus aku lihat anak-anak bahagia banget di Bandung, semuanya hampir ada. Aku kemana-mana ibaratnya Bandung tuh nggak sebesar Jakarta, tapi membuat nyamannya banget. Bahkan yang katanya kota Jakarta itu lengkap, belum tentu apa yang lebih itu kadang belum tentu bisa bikin bahagia. Tapi yang kayak Bandung yang sederhana itu lebih banget bahagianya buat aku. Aku merinding Gus. Terutama buat teman-teman aku yang merantau, pasti aku tahu kalian tuh kangen Bandung. Cuma kalian tuh nggak bisa mengungkapin lewat kata-kata. Aku suka nge-tweet loh di Twitter, kangen Bandung, kangen siomay, kangen bakso aci, terus kangen di Taman Tansia, sate pedas asin Madura. Oh my god, itu feelnya Bandung tuh selalu dapat di Pohon Besar, ya kan? Di Saraga, oh my god. Gitu deh, apa sih yang nggak ada di Bandung gitu? Cuma belum ada pasangan aja aku. Gitu aja, udah. Tapi walaupun sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat lagi tentang kotanya gitu ya, maksudnya itu semua yang ada di Bandung juga mungkin ada di kota-kota lain, kayak misalnya mau ke Lembang, ada. Wilayah Lembang itu juga ada di Puncak ke, atau di Paralayang ke, atau di mana gitu kan? Iya, semuanya ada. Dan Bandung itu geografisnya emang bener-bener gimana ya, pas banget gitu di hati. Iya, jadi kasarnya gini loh. Aku hidup di Lengkong, itu jarak ke terminal cuma 3 kilo. Aku pergi ke stasiun cuma hampir 3 kilo juga. Aku ke bandara Hussein Negara cuma berapa sih 4 kilo kurang. Artinya aku kalau di Jakarta, walaupun semuanya ada, itu jaraknya lebih dari 2 kilo, 3 kilo. Walaupun ada lebih, misalkan fasilitasnya lebih bagus, cuma yang aku suka dari Bandung adalah suasana bener-bener nyaman, bener-bener gila. Aku kalau misalkan jam sekarang hampir jam 10, aku kalau bosan nih, kalau lagi pusing baca, pusing diskusi atau kemana, aku keluar naik motor di atas Afrika, lihat lampu-lampu, duduk di depan Gedung Merdeka, beli kopi, mungkin sambil sebat gitu, di ngomong-ngomong jualan, ngobrol sama mereka. Bandung gimana, perkembangan Bandung gimana, aspirasi mereka terhadap kotanya gimana. Dan itu yang buat aku nyaman di Bandung, dan aku selalu kangen Bandung seperti itu. Dan itu aku gak dapet loh. Ketika aku di Jakarta, jam segini, misalkan gak ada pandemi corona, masih macet loh. Aku pergi ke Jakarta Pusat, atau pergi ke sekitar rumah yang jalan-jalan besar, pasti macet. Dan itu yang membuat aku kadang, wah, jangan-jangan gue harus kerja di Bandung, atau punya rumah di Bandung, jodoh gue di Bandung, ya gue juga gak tahu. Dan di sini gue harus mikir banget gimana kelangsungan hidup gue, apalagi kita kan berdua. Dan teman-teman di semester 6 menuju ke semester 7 dan 8 pasti sudah memikirkan magang, KKN, laporan, skripsi ya. Aku yakin kalian sedang berpikir ke arah sana. Gitu, jadi tempat ternyaman hidupku saat ini di Bandung. Tapi kalau buat kenangan mungkin Jogja, walaupun nggak ada pasangan juga di sana, tapi Jogja selalu buat kenangan dan selalu bikin rindu dan ngangenin. Salah satunya adalah Bumi dan Semarang.
beberapa kota. Mungkin kalau dibikin ranking, Bandung pertama. Belum ada yang malah presentasinya 100%. Selalu bikin kangen. Dengan keadaannya ya. Maksudnya walaupun dengan keadaan. Iya, walaupun mungkin semua tempat kita bisa dapetin kayak tadi yang aku bilang, nemuin tempat ya Asia Afrika itu cuma sekedar Asia Afrika di Bandung. Tapi kalau kita mungkin ke mana ya yang kotanya juga Semarang, mungkin Semarang juga ada kan tempat sejarahnya. Ada kota tua. Iya, ada kota tua. Terus kayak Solo atau mungkin Keraton Jogja yang mungkin tempatnya juga memiliki sejarah, tapi ya itu mungkin dari tadi bilang suasana ya. Suasana. Ya gitulah. Bandung selalu membuat nyaman. Dan akhirnya kamu terjebak sendiri dengan perasaan kamu ya. Wah, ini sangat kacau. Kacau banget. Kacau. Kamu merasa menolak, akhirnya kamu terjebak sendiri. Iya, kadang cinta tuh kayak gitu sih, buta. Iya benar. Ya, melo banget malam ini. Kamu nggak bisa apa-apa kalau kamu udah jatuh cinta, itu udah nggak bisa apa-apa. Bahkan intelektual, kekayaan itu udah nggak ada artinya. Dan Bandung, kamu hidup di Bandung, sederhana. Udah, apa sih yang kamu cari di Bandung gitu? Kecuali ini konsepnya aku masih individu, masih sendiri gitu ya, masih sendirian. Belum berkeluarga. Mungkin kalau aku berkeluarga, aku juga bakalan mikir anak aku bakal sekolah di mana, yang favorit itu. Pasti itu secara umum masyarakatnya bakalan gitu. Tapi menciptakan suasana harus senang, sedih itu gimana kalian sih nikmatin Bandung? Kadang ada yang ke Bandung karena tujuannya buat kuliah, mereka ambis karena alma mater. Ada yang datang ke Bandung karena ada banyak menciptakan musisi-musisi atau kesenian hebat. Mereka datang ke Bandung banyak. Ada yang ke Bandung buat sekedar fotografi atau jalan-jalan, banyak. Tapi yang aku rasain di sini itu masuk semua di dalam diri aku dan bikin feeling love sama di kota. Terus apa yang belum kecapai dari diri kamu di kota ini, Gus? Banyak sih, terutama di kampus. Banyak. Tapi kalau di kampus mungkin masa aku udah tinggal purna ya, udah tinggal fokus buat magang, laporan, skripsi, wisuda. Tapi yang buat kota Bandung adalah masih banyak beberapa sudut kota yang masih belum aku jamah dan jarang aku singgahin atau aku lewatin aja. Dan satu lagi buat Bandung yang belum aku rasain adalah punya pasangan di kota itu sih. Karena aku selalu bukan nggak cuma kayaknya enak nih kalau punya pasangan orang Bandung, jadi ada alasan gue selalu kembali ke kota ini. Benar. Iya. Padahal kan mungkin kebanyakan orang mungkin berpikir Jogja gitu ya, tempat yang selalu ingin dikunjungi, terus kayak kenangannya tuh nggak pernah hilang karena Jogja tuh manis banget gitu, dengan berbagai keadaan kotanya gitu ya. Itu sih lebih ke daya tarik. Kamu lebih senang kemana sih? Kecenderungan orang ketika traveling atau backpacker time itu adalah ketika kamu mengunjungi kota itu, apa yang kamu cari? Kalau yang aku cari dari suatu kota adalah historis, kenapa kota itu bisa menjadi disambangin banyak orang. Kalau misalkan Jogja dengan keratonnya, lalu apa dengan Sukabuminya? Sukabumi kan nggak ada kerajaan, tapi apa daya tariknya? Labuan Ratunya doang. Tapi bukan di doangnya, tapi melainkan ada Coplak Ciletuh, ada kampung adat, begitu juga Tasik gitu dengan kampung naganya. Tergantung kamu tuh tujuan traveling buat menenangkan, buat konten, atau sekedar ke trip-trip yang penting gue update lah. Ya tujuan aku ya kadang itu nagang aku kalau jalan itu jarang banget loh. Titik itu misalkan aku di Jogja 3 hari. 3 hari itu aku nggak bakal update langsung di 3 hari itu. Setelah pulang, kalau hari terakhir. Karena aku satu ya, ketika aku pergi jalan-jalan aku nggak mau diganggu. Ya, jadi kamu nikmatin dulu gitu ya? Ya, betul. Jadi aku misalkan dari kuliah di Jogja, aku tahu Unga di Bandung. Aku bakal ngabarin Unga, terus ngabarin Zaki atau siapa teman-teman aku yang bilang. Aku cuma ngumpulin 3 atau 4 orang. Artinya apa? Ya circle kita cuma untuk menikmati hidup di Bandung. Hari pertama sama kamu, hari kedua sama siapa, sampai hari keempat atau ketiga aku masih sama dia. Biar ketika aku main sama kalian nggak bakal dicat
kok nggak ngajak sih, padahal gue juga di Bandung loh. Ya gue di sini tuh bukan buat main sama kalian, gue di sini juga buat refresh diri gue sendiri, buat healing mentality gue juga gitu. Jadi aku juga pengen seperti itu, bukan berarti aku membatasi permainan dan pertemanan. Kita punya cara pendekatan dan berteman masing-masing. Gitu sih, biar kenapa sih orang tuh selalu nganggap kota itu nyaman atau enggak dari segi murah enggaknya. Kalau aku sih nggak kayak gitu ya. Gitu. Iya sih, kalau aku lebih ke suasana juga sih. Karena biasanya itu sih. Apa yang kita bawa selain maksudnya apa berharganya oleh-oleh sih, sebenarnya oleh-oleh itu masih bisa dikirim pakai paket lah ya. Nggak usah kita harus pergi ke sana. Cuman kan suasana yang nggak akan pernah bisa dikirim pakai paket. Nah, dan itu yang mendasari aku punya bucket list beberapa kota di Indonesia maupun di luar negeri yang aku pengen kunjungin. Dan nggak tahu nih bulan-bulan, yang nggak tahu 6 bulan ke depan, pokoknya sampai akhir tahun aku nggak tahu bakalan kemana. Cuma melihat kayak gini nggak memungkinkan juga situasinya. Dan aku punya bucket list ini, itu kayak target aku, kayak harus kemana ya, kapan, dan kemana itu buat kenapa sih harus sana. Aku selalu mikir loh, dunia itu keadaannya gak bakal seperti kemarin-kemarin. Kita lihat hari ini, aku belum mengunjungi tempat itu, kita udah di lockdown 2 bulan. Gimana perubahan drastis terhadap tempat itu. Mall aja gak disanggahin, cuma beberapa minggu aja jamuran. Alam akan kembali back to nature. Coba itu yang membuat dasar, ayo lah jalan-jalan, ayo lah kawan-kawan kita jalan-jalan. Karena kenapa? Ya itu, alam tuh gak bakal selamanya ada dengan bentuk yang sama. Mungkin di feed Instagram bisa diedit dengan aplikasi yang wah, tapi ketika kamu dengan mata kepala kamu sendiri tuh benar-benar adem, syahdu, aduh benar-benar gila. Kamu bahkan kadang bikin nangis loh, kayak aku mau naik gunung gitu, nangisnya tuh nangis haru. Ternyata tuh gue tuh gak ada apa-apanya ya, masih ada yang lebih tinggi dari gunung ini gitu. Gitu sih. Iya benar-benar. Ini menarik pembahasannya, tapi kayaknya bakal lebih menarik kalau misalkan ketemu langsung, karena akan nggak bisa dibatas dengan waktu obrolannya. Dan aku masih banyak banget yang pengen yang pengen banget aku obrolin sama kamu, Gus. Banyak banget jujur. Karena selama pandemi ini tuh aku bener-bener mikir tentang segala hal ya. At least mungkin bakal cocok kalau misalkan ngobrol sama orang-orang yang suka diskusi juga. Nah, ini mungkin segmen terakhir nih dari podcast malam ini. Setelah perbicaraan kita yang awalnya ringan-ringan, berat sampai keringan lagi tentang cinta dan suasana kota. Yang ngebuat kayaknya abis ini kalau abis beres recording mungkin kamu sekarang jadi melo-melo karena akhirnya berpikir tentang pengen ke Bandung. Iya, aku rencananya kemarin mau ke Bandung. Ya, aku mau cerita dikit. Kemarin aku rencananya mau ke Bandung karena mau nyari bar. Ada ya, karena bokap suka kendaraan kayak ada Vespa klasik gitu sama motor klasik. Cuma nggak jadi deh karena katanya PSBB-nya diperluas ya kan. Jadi aduh, itu berasa udah bangun subuh, udah sahur gitu, tinggal gue. My god, hampir hatiku. Itu udah ya Allah seneng banget gitu kan. Akhirnya ya Allah gagal. Ya udah, nanti kalau misalkan emang udah waktunya selesai nih pandemi, ke Bandung lah, ntar kita sekedar menikmati kota dengan secangkir kopi. Gila ya, itu harus. Nah, ini segmen terakhir. Kalau misalkan satu hal yang pengen banget kadang ngebuat diri kamu nih ingin berkata-kata gitu, Gus. Apa sih sebenarnya satu hal yang tertahan dalam diri kamu dan belum sempat kamu obrolin tuh apa? Everything ya, untuk diri kamu sendiri kah? Untuk orang lain kah? Buat diri aku paling susah toleransi kan terhadap manusia, terhadap diri aku adalah masih sangat bertele-tele dalam apa yang kamu ingin lakuin aja sih. Kayak aku punya target selama 3 bulan ke depan, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ke depan aku ada yang aku lagi kejar dan ini masih aku lakukan. Cuma di sisi lain aku juga, akademik aku juga masih gimana nih keadaan pandemi kayak gini. Itu yang membuat aku kadang berpikir harus cari opsi lain buat cara belajar aku yang biasanya di Bandung diskusi di rumah sendirian, terus kadang harus ada pembahasan sama lawan bicara, sekarang nggak ada. Ini kadang membuat aku juga kayak insecure. Teman-teman aku kok update-annya hasilnya karya ilmiah kok dipublish ya, aku gini ya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya.
aku kadang berpikir itu bukan yang nggak bisa sih, cuma kamu belum mencapai fase ke sana dan kamu belum menemukan diri kamu di posisi itu. Gitu. Dan yang belum aku itu banyak, terutama buat masyarakat tuh masih belum bisa mencapai apa yang lagi aku cita-citakan buat 20 tahun ke depan. Aku kayak punya I have a big plan gitu buat 20 tahun ke depan, dan itu terus bertahap dari awal kuliah aku. Dan alhamdulillah setiap semesternya tercapai. Tapi nggak tahu setelah pandemi ini bakalan skemanya kayak gimana. Yang jelas ya aku sekarang cuma bisa belajar aja. Dan harapan terakhir buat diri aku yang masih belum tercapai adalah mendekati skripsi aku punya pacar. Biar semangat. Kenapa udah punya pacar? Aku kalau misalkan punya pacar satu angkatan dan kemungkinan dia skripsi, egonya bakalan tinggi karena ketika dia sibuk bakalan ngeluh. Iya. Gue juga sibuk di sini ngerjain skripsian, ya gue juga sibuk, lu ngertiin gue. Ya kan akhirnya deadlock, nggak nyampe jalan tengah. Ya pengen punya pacar ya, walaupun sepantaran setidaknya enjoy gitu. Kalau nggak ada tingkat yang nggak skripsi gitu, buat di akhir wisuda udah jelas kemana lah. Iya. Gitu. Amin. Kawan-kawan semua, ya tetap jaga kesehatan, jaga diri di tengah COVID. Dan inilah sejarah terbesar dunia dengan adanya virus corona. Semoga gitu ini nggak ada lagi lah. Amin, dan tetap semangat aja jalanin hidup. Iya benar. Oke. Kurang lebih gitu sih, nggak? Pembahasan yang belum tercapai kurang lebih seperti itu. Iya, menarik. Dan udah aku bener-bener ini kayaknya nggak bisa kalau terus-terusan diobrolin di sini. Aku mending ketemu langsung sama kamu biar kita membahas lebih banyak lagi tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Bahkan mungkin sometimes kita bakal berdiskusi tentang how to survive ya untuk hidup gitu. Karena kan ya itu menarik lah. Kalau misalkan kalian yang suka diskusi juga boleh nih langsung aja ajak Bagus, karena dia cocok banget untuk diajak diskusi. Walaupun kadang obrolannya ya gitu tadi kayak meninggi-meninggi, emang otak kita harus nyampe sama obrolan dia. Iya sih, itu notice banget buat diri aku. Kadang aku lupa juga aku bicara, kita semua kuliah tapi kita nggak memahamin arah kuliah kita kemana, dan itu kadang aku lupa. Oh iya, aku tuh rumpun sosial dia kayak gini orangnya, dan itu benar banget yang kata Jadi pemahaman juga harus bisa ngertiin juga. Thanks banget. Tapi baris okay. Aku menjadi keunikan lah untuk diri kamu sendiri. Akhirnya orang tahu. Ya itu tadi kamu bilang, yang kenapa kamu suka pakai belangkon pun itu karena personal branding kamu, biar orang ingat kalau misalkan tahu Bagus nggak tahu yang kayak gini kan, nah kayak gitu. Kamu berhasil lah. Betul. Ya udah Gus, makasih ya udah nyempetin waktu. Oke, siap. Nanti kalau udah beres kabar-kabar lah. Baik, thanks so much. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin podcast ini bareng sama narasumber aku yang tadi, terima kasih banyak. Semoga dari obrolannya sedikitnya kalian mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman baru. Siapa tahu kalian juga senang berdiskusi, boleh langsung nanti DM ke Bagus, nanti aku taruh juga Instagramnya. Dan kalau misalkan kalian mau cerita bareng sama aku, boleh banget langsung kirim aja DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibunga, karena siapa tahu abis ini ngobrolnya bareng sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.